Anunnaki adalah dewa-dewa dalam legenda Sumeria yang dipercaya turun dari langit untuk membimbing dan mengatur peradaban manusia awal. Zecharia Sitchin, seorang penulis kontroversial di abad ke-20, mengusulkan teori bahwa Anunnaki sebenarnya adalah makhluk dari sebuah planet bernama Nibiru. Menurut Sitchin, ribuan tahun lalu, Anunnaki datang ke bumi dengan tujuan menambang emas dan menciptakan manusia sebagai ras pekerja melalui manipulasi genetik. Teori Sitchin yang didasarkan pada interpretasinya terhadap teks-teks kuno Sumeria dan Babilonia menantang pandangan konvensional tentang asal-usul manusia dan memicu perdebatan luas. Meskipun pandangannya seringkali dianggap spekulatif dan kontroversial, cerita tentang Anunnaki dan teori Sitchin tetap memikat banyak orang, mengaburkan batas antara mitos dan realitas, dan mengundang kita untuk mempertanyakan apakah kita benar-benar memahami sejarah kita sepenuhnya. Zecharia Sitchin lahir di keluarga Yahudi di Baku, ibu kota Azerbaijan yang merupakan bagian dari Uni Soviet, pada tanggal 11 Juli 1920 dan dibesarkan di Mandat, Palestina. Menurut sebuah wawancara di New York Times, ia menerima gelar ekonomi dari Universitas London. Dia kembali ke Palestina, di mana dia menjadi jurnalis. Selama Perang Dunia Kedua, ia bertugas di Angkatan Darat Inggris. Dia pindah ke Amerika Serikat pada pertengahan tahun 1950-an. Selain itu, ia juga mempelajari bahasa kuno seperti Sumeria, Akkadia, Ibrani, dan beberapa bahasa Timur Tengah lainnya. Zecharia Sitchin juga dikenal karena serangkaian bukunya, yang dikenal sebagai The Earth Chronicles. Buku pertama dalam seri ini, The 12 Planet, 1976, memperkenalkan ide-ide kontroversialnya tentang asal-usul manusia dan peradaban kuno. Sitchin mengklaim bahwa teks kuno Sumeria mengungkapkan bahwa dewa-dewa dalam mitologi Sumeria sebenarnya adalah astronot dari planet lain yang disebut Nibiru. Menurut Sitchin, makhluk ini yang disebut Anunnaki menciptakan manusia melalui rekayasa genetika. Berikut adalah buku karyanya: The 12 Planet, The Stairway to Heaven, The Wars of God and Man, The Lost Realm, When Time Began, The Cosmic Code, The End of Days. Hipotesis Sitchin mendapatkan perhatian saat perdebatan mengenai planet X berlangsung di kalangan astronom pada tahun 1970-an. Meskipun Sitchin mengidentifikasi Nibiru dengan planet X, para astronom tidak mengacu pada karyanya dan menghentikan pencarian planet X pada tahun 1990-an. Alan F. Alford yang awalnya mendukung Sitchin dalam bukunya Gods of the New Millennium akhirnya meninggalkan hipotesis Sitchin setelah menemukan data astronomi yang bertentangan. Alford kemudian mengembangkan varian hipotesis yang mempertahankan sebagian besar pendekatan alternatif Sitchin terhadap sejarah. Zecharia Sitchin meninggal pada 9 Oktober 2010 di New York City pada usia 90 tahun. Meskipun teorinya yang meliputi ide bahwa manusia dipengaruhi oleh makhluk luar angkasa dari planet Nibiru sering dianggap kontroversial dan tidak didukung oleh bukti ilmiah yang cukup. Sitchin memulai dengan hipotesis yang agak berbeda, bahwa mitologi kuno harus dibaca sebagai dokumen sejarah, sebagai laporan kejadian aktual. Budaya Mesopotamia yang kaya dan kompleks, epik Gilgamesh, dan banyaknya referensi dalam budaya lain, misteri Anunnaki menjadi lebih jelas. Mari kita lihat Anunnaki sebagaimana adanya. Kita akan menemukan kebenaran dari Taman Eden hingga banjir besar. Dari Alkitab ke rahasia kuno diungkapkan. Sebenarnya, Anunnaki adalah dewa Mesopotamia. Mereka bisa ditemukan di Sumeria, Akkadia, Babilonia, dan budaya Assyria. Menurut teks Sumeria awal, Anunnaki adalah dewa yang kuat dalam pantheon yang kaya dan diturunkan dari An, yaitu dewa langit. An dalam bahasa Sumeria
dapat diartikan sebagai langit atau surga. Menurut teks Babilonia lama, mereka adalah dewa dunia bawah, bukan surga. Nama itu adalah keturunan dari Anu atau An, penguasa langit dan raja. Yang terkenal dari Anunnaki adalah Enlil, sang pembelah langit. Ketika Anu memutuskan naik ke surga dan meninggalkan bumi untuk Enlil dan Ki. Ki adalah versi dari Sumeria, yaitu Dewi Bumi. Dalam teks penciptaan Babilonia yang dikenal dengan Enuma Elis, Dewa Marduk membagi Anunnaki dan memberi mereka peran 300 di surga dan 300 di bumi. Untuk ucapan terima kasih, Anunnaki membangun kuil Esagila sebagai tempat tinggal bagi Marduk, Enlil, dan Ea. Dalam teks Assyria, mereka adalah keturunan Anu dan Ki. Mungkin ini penyebab penyebutan Anunnaki, gabungan antara Anu dan Ki. Anunnaki, titik awalnya adalah kitab Kejadian dalam Alkitab, pasal 6, dan referensi samar tentang anak-anak Allah yang menikahi putri manusia dan para raksasa atau Nephilim yang ada di bumi pada era sebelum air bah dalam Alkitab. Anunnaki setidaknya muncul di masa milenium kelima sebelum Masehi, peradaban paling awal yang diketahui, yaitu Sumeria di Mesopotamia. Pada 3000 sebelum Masehi, Sumeria menjadi bangsa yang maju di bidang pertanian irigasi dan berkembang menjadi negara kota seperti Ur, Uruk, Lagash, dan Kish. Dalam mitos penciptaan Sumeria, para malaikat dikenal sebagai Anunnaki, Anunnaki atau Great Sons of Anu. Mereka adalah sang pendiri budaya mereka. Catatan paling awal dapat ditemukan di 4 sumber. Pertama, tablet Sumeria, dikenal sebagai Anunnaki. Kedua, buku Inok, mereka dinamai malaikat atau Nephilim. Ketiga, kitab Yobel. Dan keempat, kitab Kejadian, di mana mereka diberi nama Elohim. Dalam mitologi Mesopotamia, ada cerita tentang sebuah tempat bernama Dilmun yang digambarkan sebagai tanah yang sangat subur, tempat asal kehidupan, dan dianggap sebagai surga. Dilmun seringkali dikaitkan dengan mitos penciptaan dan dianggap sebagai tempat tinggal para dewa. Salah satu mitos terkenal yang melibatkan Dilmun adalah kisah penciptaan yang melibatkan Dewi Ninhursag yang menciptakan manusia dari tanah. Beberapa interpretasi modern, terutama dari penggemar teori konspirasi atau penulis pseudohistoris, menghubungkan konsep Taman Eden dengan kisah Anunnaki, dewa-dewa Mesopotamia yang dikatakan telah turun ke bumi dan menciptakan manusia untuk bekerja bagi mereka. Zecharia Sitchin telah mengembangkan teori bahwa Anunnaki adalah makhluk luar angkasa yang menciptakan manusia melalui rekayasa genetika, dan mereka menghubungkan cerita ini dengan kisah Alkitab tentang penciptaan manusia di Taman Eden. Namun, gagasan ini tidak didukung oleh bukti arkeologis atau sejarah yang kuat dan lebih merupakan spekulasi atau reinterpretasi modern dari mitologi kuno. Dengan menggunakan berbagai dokumen kuno, terutama epos Babilonia yang dikenal sebagai Enuma Elis, Sitchin membuat hipotesis tentang keberadaan planet lain di tata surya kita, yang ia beri nama Nibiru. Planet Nibiru memiliki orbit elips yang membawa planet ini melewati tata surya kita setiap 3600 tahun sekali. Planet ini dihuni oleh ras humanoid yang disebut Anunnaki yang menciptakan Homo sapiens. Mereka adalah makhluk cerdas dan maju secara teknologi yang mencari sumber daya alam untuk menyelamatkan planet mereka yang sedang sekarat. Mereka datang ke bumi sekitar 450.000 tahun yang lalu dalam upaya mencari emas yang mereka butuhkan memperbaiki atmosfer planet mereka. Ketika tiba di bumi, Anunnaki mendarat di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Mesopotamia, kini Irak. Mereka mulai menambang emas dari laut dan kemudian beralih ke tambang di Afrika. Namun, pekerjaan menambang ini sangat melelahkan dan berbahaya, sehingga mereka memutuskan untuk menciptakan pekerja yang lebih rendah untuk melakukan pekerjaan ini. Menurut Sitchin, Anunnaki menciptakan manusia dengan cara merekayasa genetika primata yang ada di bumi dengan DNA mereka sendiri. Proses ini menghasilkan Homo sapiens yang pertama kali digunakan sebagai budak
untuk menambang emas. Kisah penciptaan ini diabadikan dalam mitologi Sumeria tentang Enki dan Ninhursag yang menciptakan manusia dari tanah liat. Anunnaki kemudian membangun beberapa kota di Mesopotamia dan memerintah sebagai dewa bagi manusia. Mereka memberikan pengetahuan dan teknologi kepada manusia dan mendirikan peradaban awal seperti Sumeria, Akkadia, Babilonia, dan budaya Assyria. Pemimpin utama Anunnaki di bumi adalah Enlil, Enki, dan Anu. Selama ribuan tahun, Anunnaki berinteraksi dengan manusia, dan hubungan mereka tidak selalu damai. Ada banyak konflik internal di antara Anunnaki sendiri, serta antara Anunnaki dan manusia. Salah satu peristiwa besar yang digambarkan adalah banjir besar, yang menurut Sitchin adalah upaya untuk memusnahkan manusia akibat kejahatan dan pemberontakan mereka. Akhirnya, Anunnaki meninggalkan bumi, tetapi mereka berjanji untuk kembali suatu hari nanti. Jejak mereka masih bisa ditemukan dalam mitologi, arsitektur, dan pengetahuan kuno yang diwariskan kepada kita. Film One Anunnaki adalah sebuah proyek film yang menjadi kontroversial karena berbagai alasan, terutama terkait dengan tema dan penggambaran makhluk Anunnaki dari mitologi Sumeria. Film ini diperkirakan mengusung tema yang berkaitan dengan teori konspirasi populer tentang Anunnaki sebagai makhluk luar angkasa yang mempengaruhi perkembangan peradaban manusia. Ini menimbulkan kekhawatiran karena mempromosikan pandangan pseudo-historis yang tidak berdasarkan pada bukti ilmiah yang sahih. Salah satu aspek yang paling kontroversial adalah bahwa proyek film One Anunnaki ini tiba-tiba dibatalkan tanpa penjelasan yang jelas. Pembatalan ini memicu spekulasi dan teori konspirasi lebih lanjut. Beberapa orang percaya bahwa film tersebut sengaja dihentikan oleh elit global karena temanya yang kontroversial. Komunitas ilmiah dan sejarawan umumnya mengkritik proyek film ini karena dianggap mendistorsi sejarah dan mitologi kuno untuk tujuan hiburan yang bisa memperkuat kesalahpahaman publik tentang topik tersebut. Klaim bahwa film One Anunnaki yang disutradarai oleh Philip Gardiner tidak dirilis karena dicekal oleh elit global atau kekuatan tersembunyi. Ini tidak berdasar dan termasuk dalam kategori teori konspirasi. Fakta sebenarnya, film ini menghadapi berbagai tantangan produksi yang lebih biasa, seperti masalah pendanaan, produksi, dan distribusi, yang merupakan alasan umum mengapa banyak proyek film gagal dirilis atau diselesaikan. Ketidakmampuan untuk merampungkan proyek film disebabkan oleh kesulitan teknis, ketidaksepakatan antara tim produksi, atau perubahan rencana dari studio atau distributor. Dalam kasus One Anunnaki, tidak ada bukti konkret yang mendukung teori bahwa film tersebut dicekal oleh kekuatan besar atau elit global. Spekulasi seperti ini sering muncul dalam konteks proyek-proyek yang terkait dengan tema kontroversial atau teori konspirasi, di mana kegagalan proyek kemudian dihubungkan dengan narasi yang lebih besar dan dramatis tanpa dasar yang kuat. Di situs IMDb, film ini pun memiliki ulasan yang sangat wow. Cerita Anunnaki, menurut Zecharia Sitchin, adalah campuran dari mitologi kuno, interpretasi teks-teks Sumeria, dan spekulasi modern. Meski teorinya kontroversial dan banyak dikritik oleh para ahli arkeologi dan sejarah, kisah ini tetap menarik minat banyak orang yang tertarik pada asal-usul manusia dan kemungkinan adanya kehidupan cerdas di luar bumi.